Hai, selamat petang dan selamat berjumpa dalam KKR Belia Aroliko. Dimanapun kita menonton siaran KKR ini, KKR ini disiarkan secara live menerusi Aroliko Channel, sama ada di Facebook, Zoom, ataupun Lisi Ministry di saluran YouTube. Pada petang ini bersamaan 16 Mei 2021, ini merupakan pembukaan KKR Belia yang bertemakan I Will Go Be Like Jesus. KKR Belia ini berlangsung pada setiap malam hingga 22 Mei 2021 dan pada masa yang sama yaitu 7:30 petang. Pada petang pertama KKR Belia ini, saya, Macele Cemudi, akan mengongsikan pelajaran untuk kita semua. Tajuk pelajaran KKR kita pada malam pertama ini ialah Gembala yang Baik. Kata kunci pelajaran ialah terdapat dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di dalam Alkitab, Allah menyebut kita sebagai domba. Hal ini kelihatannya seakan-akan merendahkan kita. Mengapa Allah tidak menyebut kita sebagai serigala yang kuat, singa yang perkasa, kancil yang cerdik, atau helang yang dapat melayang tinggi ke udara dengan gagahnya? Saudara dan saudari, seperti sangat memalukan disebut sebagai domba, kelihatan seperti betina yang tidak dapat berkelahi, tidak dapat lari, lambat berfikir. Ya, Tuhan Allah tidak menyebut kita sebagai serigala sebab memang pekerjaan kita bukan untuk memangsa saudara-saudara kita. Tuhan tidak menyebut kita harimau sebab kita dipanggil untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita maupun masyarakat sekeliling kita. Kita tidak disebutnya sebagai kancil sebab kita bukanlah untuk menipu saudara-saudara kita dengan kelicikan. Bahkan kita tidak disebut helang yang memiliki kecepatan terbang yang hebat dan pemangsa yang hebat. Saudara dan saudari dalam nama Yesus Kristus, kita dipanggil bukan untuk menggunakan kehebatan kita, tapi kita dipanggil sebagai seekor domba yang tidak dapat berfikir, sebab kita tidak perlu bergantung pada pikiran kita. Kita juga disebutnya domba yang tidak pandai berkelahi, sebab kita memang bukan untuk berkelahi, mengkritik atau melukai saudara-saudara atau orang sekeliling kita. Tapi kita dipanggilnya sebagai seekor domba yang kelihatan dungu. Yesus berkata, sekalipun begitu, aku mengutuskan engkau seperti domba. Dombaku mengenal suaraku. Mengapa? Satu pelajaran yang kita dapati daripada domba adalah ketergantungannya kepada gembalanya. Allah ingin agar kita senantiasa bergantung padanya. Itulah sebab kita disebutnya domba. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu pandangan yang baru dari Mazmur 23. Yang pertama, gembala yang baik melenyapkan rasa takut. Mazmur 23 ayat 2 mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala yang baik itu membuangkan rasa takut dengan cara menciptakan suatu kolam yang tenang, damai dari aliran air pergunungan. Saudara-saudari, seringkali kita dihantui rasa takut. Takut terhadap keadaan dunia, masalah ekonomi, merasa tidak dicintai, takut terhadap usia yang makin menua, takut terhadap penyakit serta kematian. Gembala yang baik itu mengetahui hal-hal ini
dan ia selalu siap untuk membuang rasa takut yang kita hadapi. Yang kedua, gembala yang baik menuntun ke jalan yang benar. Pada tahun 2005 di Istanbul, Turki, ada seekor domba yang melompat dari sebuah tebing, lalu hampir 1.500 domba lain ikut terjun. Akibatnya sepertiga dari kawanan domba itu mati. Ini disebabkan domba tidak tahu ke mana harus melangkah. Domba itu tanpa sadar mengikuti saja apa yang dilakukan domba-domba lain dalam kawanannya. Domba-domba ini mungkin tidak akan mati kalau ada seorang gembala yang baik menuntun mereka ke jalan yang selamat. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, "Ia menuntun aku di jalan yang benar." Seorang gembala yang baik meninggalkan kandang dombanya, bukan untuk membawa dombanya ke air terjun atau gunung yang berakhir dengan jurang maut. Tetapi gembala yang baik walaupun membawa domba-dombanya ke jalan-jalan di wilayah pergunungan, memang jalan-jalan di pergunungan yang cerun dan curam, tetapi dia memapah domba-dombanya agar tidak jatuh, karena dia tahu pada penghujung jalan-jalan itu penuh dengan rumput yang segar dan menghijau. Yang ketiga, gembala yang baik bersama-sama dengan kita dalam pencobaan. Dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku." Inilah yang diungkapkan oleh Paulus saat dia berada di penjara. Walaupun kawan-kawannya ketika itu meninggalkan Paulus bersendirian, menjalani hukuman dan penderitaan di penjara. Yang keempat, malam tapi tidak bersendirian. Bersama dengan gembala yang baik itu bukanlah bererti tidak akan ada lembah-lembah, bayang-bayang, atau kematian. Itu semua tetap ada, tetapi kita tidak sendirian menghadapinya. Para istri biasanya sangat memperhatikan pintu-pintu, jendela-jendela, apakah sudah tertutup bila malam tiba, apalagi bila mana suaminya tidak di rumah. Janganlah takut kepada malam, tetapi takutlah bila sendirian di malam hari. Yang kelima, kekristenan bukanlah sekadar penahan angin, tapi adalah dasar yang kuat. Dalam Matius 7 ayat 24 mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Meskipun hujan lebat, banjir meluap, angin ribut menerpa, setiap rumah yang didirikan di atas batu tetap berdiri kokoh dan tegar." Yang keenam, gembala yang baik memperhatikan yang sakit dan yang terluka. Dalam Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak." Pada saat-saat matahari terbenam, gembala yang baik itu menghalau atau membawa domba-domba itu dengan tongkatnya. Agar domba-domba itu masuk ke kandangnya, gembala yang baik itu akan meminyaki kepala domba-domba yang terluka. Setiap kita mungkin pernah terluka atau disakiti oleh seseorang di mana saja, bila-bila saja. Gembala yang baik itu senantiasa ada di sini untuk menyembuhkan penyakit saudara-saudari. Yang ketujuh, gembala yang baik itu membawa sukacita. Ada suatu kisah benar telah berlaku di sebuah jalan raya yang sibuk di kota Davao di Filipina. Ketika pelancong suami istri berjalan-jalan di kota ini, tiba-tiba mereka ternampak seekor anjing sedang mendorong kursi roda majikannya yang lumpuh.
Begitu setia sekali anjing tersebut mendorong dengan menggunakan moncongnya, sehinggalah kedua-dua mereka selamat sampai ke destinasi yang mereka tujuhi. Pasangan itu mengatakan bahwa sebelum ini saya sangka hanya hal seperti ini boleh lihat di TV, tetapi saya melihatnya sendiri di dunia yang nyata. Saya tak boleh menjelaskan perasaan saya saat ini, kata wanita tersebut. Semoga Tuhan melindungi mereka berdua, katanya. Begitu taat sekali anjing tersebut kepada tuannya. Dalam Mazmur 23 ayat 5 mengatakan, pialaku penuh melimpah. Beberapa ekor dari domba-domba itu mungkin ada yang merasa lelah. Mungkin saja mereka telah jatuhkan bergolek-golek di pergunungan itu. Mungkin juga ada yang telah dan kehabisan tenaga. Kini, gembala itu siap dengan cawan yang berisi air di tangannya. Mungkin saja domba-domba itu mendorongkan moncongnya ke dalam cawan itu sehingga dia dapat meminum semua air dalam cawan itu dan akhirnya merasa segar. Dalam Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam kehidupan kita yang nyata, boleh jadi kita terlalu sibuk atau merasa lelah, tetapi gembala yang baik itu siap menyediakan air hidup. Minumlah sepuas-puasnya, biarlah saudara-saudara disegarkan seumur hidup Anda. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sungguh amat bahagia hidup ini akan selalu bersuka cita bila mengikuti gembala yang baik. Dari 98 kata-kata dalam Alkitab dan dalam Mazmur 23 ini, 97 kali menyebutkan tentang kepastian adanya gembala yang baik yang menghilangkan rasa takut, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang selalu bersama kita meskipun dalam kesusahan, namun akhirnya membawa kebahagiaan. Hanya ada satu kata yang belum pasti, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Apakah memang Tuhan itu gembalaku? Gembala saudara-saudari secara pribadi? Saya merayu kepada saudara-saudari untuk siap mempraktikkan ketergantungan yang sepenuhnya kepada gembala yang baik. Itu bermula pada saat ini. Dalam setiap keputusanmu, masalahmu, kesedihanmu, kesenanganmu, tetapkan hatimu untuk bergantung kepadanya. Karena Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan adalah gembala Anda dan saya. Tuhan memberkati.